Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Rahmat Juliska dari kelas STR 1A. Mata kuliah Praktikum Ilmu Biometrik Dasar, dosen pengampu Bapak Osep Yasir. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi reproduksi pada pria dan wanita. Fungsi eksternal pria. Fungsi pas deprepes pada pria adalah untuk membawa sperma matang dari testis ke uretra. Fungsi skrotum melindungi testis, menjaga suhu testis. Respon seksual membantu pembentukan sel sperma. Yang ketiga ada kepala penis. Fungsi kepala penis atau ganas penis adalah sebagai tempat keluarnya urin dan air mani. Yang keempat ada lubang pipis, mengeluarkan urin keluar tubuh. Fungsi internal pria. Yang pertama ada kelenjar prostat, memproduksi cairan semen, menutup saluran kemih, mengatur aliran urin, mendukung hormon testosteron. Yang kedua ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper menghasilkan cairan bening dan licin yang berfungsi sebagai pelumas sebelum ejakulasi. Cairan dari kelenjar Cowper membersihkan uretra dan dari sisa urin, sel mati atau lendir. Yang ketiga ada epididymis, menyimpan sperma, mematangkan sperma, mengangkut sperma, berkontraksi untuk mendorong sperma keluar saat ejakulasi. Yang keempat ada testis. Testis memiliki fungsi penting dalam sistem reproduksi pria, yaitu memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Yang kelima ada kantung kemih. Fungsi kantung kemih adalah menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang keenam ada uretra. Uretra pada pria memiliki fungsi untuk mengeluarkan urin dan air mani setelah mencegah cairan mengalir kembali ke kantung kemih. Yang ketujuh ada jaringan erektil. Jaringan erektil pada penis berfungsi untuk menghantarkan sperma ke dalam liang senggama selama hubungan seksual. Pertama ada labia minora, berfungsi melindungi vagina dan uretra dari iritasi, kekeringan, dan infeksi. Yang kedua ada fungsi klitoris, adalah untuk memberikan kenikmatan seksual. Yang ketiga ada fungsi uretra, mengeluarkan urin dari kantung kemih keluar tubuh. Yang keempat ada fungsi labia mayora, melindungi organ reproduksi eksternal lainnya seperti labia minora, klitoris, lubang kemih, dan lubang vagina. Yang kelima ada anus, adalah sebagai jalan keluar feses atau tinja dari tubuh. Fungsi internal wanita. Yang pertama ada tuba palopi, menjaga sperma menangkap sel telur tempat pembuahan, mengangkut jigot ke rahim. Yang kedua ada uterin pundus, menyeimbangkan hormon selama kehamilan, melindungi janin. Yang ketiga ada uterus, menampung sel telur yang telah dibuahi, menyokong perkembangan janin. Yang keempat ada pimbriae, menangkap sel telur matang yang dikeluarkan oleh ovarium yang dapat dibuahi oleh sperma. Yang kelima ada endometrium, menampung embrio menebal untuk menerima pembuahan, mendukung plasenta. Yang keenam ada myometrium, berkontraksi dan mengeluarkan janin saat melahirkan. Yang ketujuh ada perimetrium, berfungsi untuk melindungi rahim dan mengeluarkan cairan pelumas. Yang kedelapan ada cervix, sebagai penghalang bakteri yang masuk ke rahim, dan lendir yang dihasilkan oleh kelenjar cervix dapat menyimpan sperma hidup selama 2-3 hari. Yang kesembilan ada vagina, sebagai saluran untuk melahirkan bayi dan tempat masuknya sperma menuju sel telur. Yang kesepuluh ada ovarium ligamen, menopang ovarium dan membawa pembuluh darah yang membawa nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Nah, yang terakhir ada ovarium, sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempersiapkan pembuahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.